segala hal yang telah Engkau perbuat di tahun yang lalu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Baru beberapa jam kami memasuki tahun baru ini, kami yakin Tuhan bahwa penyertaan Tuhan juga akan kami alami sepanjang tahun ini. Kalau Engkau sudah buktikan Engkau ada dan Engkau selalu bersama dengan kami yakin tahun ini pun juga Engkau selalu bersama dengan kami. Masalah pergumulan apapun yang kami hadapi, jika kami bersama dengan Tuhan, kami akan kuat. Kami akan terus diperbaharui di dalam Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu bersabda kepada kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat tahun baru. Boleh kita kasih salam sekali lagi ke kiri kanan, depan belakang, minimal kepada 4 orang. Tuhan katakan, damai sejahtera besertamu. Baik, sekarang saya boleh khotbah? Iya, tolong slide-nya dikeluarkan. Hari ini kita akan membahas, saudara, satu tema ya, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik ya. Tadi kita sudah membaca secara bergantian Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Khusus Mazmur 1 ini saudara saya bagi khotbah saya dalam 2 bagian. Hari ini adalah bagian yang pertama dan nanti hari Minggu bagian yang kedua. Saudaraku yang dikasih Tuhan di dalam kehidupan kita khususnya di tahun baru ya. Tahun baru itu selalu identik dengan pilihan dan arah hidup ya. Biasa orang di tahun baru akan menentukan arah hidupnya mau kemana ya. Bikin resolusi ya. Resolusi apa yang sudah dicapai tahun lalu. Kadang-kadang saudara setiap tahun resolusinya sama. Pengen ngurusin badan misalnya ya saudara ya. Nggak tercapai, taruh lagi pengen ngurusin badan. Pengen apa lagi? Pengen olahraga. Ya, udah beli itu apa alat treadmill mahal-mahal. Cuma sekali 2 kali aja dipakai ya saudara ya. Terus juga apa macam-macam lah saudara ya. Kita punya ekspektasi yang sangat tinggi. Yang merupakan pilihan kita di awal tahun ya masih semangat-semangatnya. Tapi di pertengahan tahun mulai menurun ya saudara ya. Di akhir tahun ya mulai habis lenyap ya saudara ya. Tapi kita mulai lagi di tahun yang baru ini saudara membuat satu tekad, satu pilihan, satu arah hidup. Mau kemana arah hidup kita di tahun yang baru ini. Saudara, kalau kita perhatikan tahun ini saudara ya, sebelum engkau melangkah ya, lebih jauh lagi, pilihlah jalanmu ya. Jangan jalan yang salah. Jangan sampai pilihan kita keliru saudara ya. Karena ini sangat penting sekali ya. Mazmur 1 saudara yang kita akan bahas ya. Ditempatkan di pintu gerbang kitab Mazmur ini saudara ya. Seolah-olah Tuhan mau berkata, jangan engkau salah memilih. Jangan salah jalan ya. Sebelum engkau melangkah lebih jauh lagi. Saudara pernah nggak terpikir dalam hidup kita ya. Sebenarnya apa sih yang kita kejar? Apa yang kita kejar saudara di dalam hidup kita tahun ini? Pernahkah kita merasa saudara eh, kita sudah punya segalanya. Namun ternyata tetap kosong hati kita. Tetap rasanya nggak puas begitu ya. Masih terasa hampa. Mungkin bagi yang sudah memiliki banyak saudara. Tapi tetap ada rasa hampa di dalam hidup ini. Namun bagi orang yang belum memilikinya. Terus mengejar dan mengejar supaya bisa mendapatkan ya sesuatu yang ingin diraih. Namun pengejaran ini saudara-saudara terasa meletihkan. Membuat kita saudara lelah perjalanan hidup ini. Sampai ada teriakan orang, udah capek, saya udah capek. Capek dengan masalah, capek dengan penyakit, capek dengan persoalan rumah tangga, capek dengan ngurusin ini dan itu saudara ya.
kita merasa letih, lesu, saudara ya. Nah, yang belum menikah mungkin berpikir kalau aku menikah dengan dia, aku pasti bahagia. Ya, saudara setelah menikah muncul pertanyaan yang baru. Pertanyaannya apa? Kapan punya anak? Ya, kapan punya anak? Setelah punya anak, saudara ya, muncul lagi. Kalau punya anak laki-laki mungkin lebih bahagia ya, karena anaknya perempuan ya. Lalu ingin punya anak perempuan. Ya, dia mulai berpikir, saudara ya, ingin punya anak laki-laki ya. Ada lagi masalah baru lagi. Kapan ya aku mencapai financial freedom? Saudara, kita selalu diperhadapkan dengan tantangan demi tantangan yang muncul. Level 1 udah selesai, naik level 2. Ya. Kita selalu ada tantangan yang baru yang harus dilawan di dalam kehidupan ini. Dan rasanya tidak pernah benar-benar menang ya. Seperti anak muda ya, atau orang tua yang senang main game online begitu ya. Rasanya nggak pernah menang, terus aja dikejar. Karena levelnya seolah-olah nggak habis-habis. Hidup kita juga seperti itu. Nah, ironisnya Bapak Ibu yang sekalian, kita ada di dalam dunia yang paling bebas saat ini. Paling maju, paling melek teknologi. Tapi kita justru hidup di tengah generasi yang paling cemas. Banyak orang yang hidup stres saat ini. Walaupun di tengah-tengah teknologi yang canggih dan juga paling merasa kesepian, ya. Walaupun saudara di dalam hidup ini semua ada, gampang, nggak kayak dulu saudara ya. Mau telepon, wah mesti pergi dulu ke kantor, kantor telepon. Saya masih ingat ya, telepon masih pakai apa, diputer itu. Sit, alalalalala. Cut, sit, interlokal. Kadang-kadang nunggu udah 5 menit kok nggak masuk-masuk ya. Nah, sekarang saudara tinggal pakai WA ya. Dulu kirim surat saudara nggak nyampe-nyampe ya. Surat cinta saudara ya. Saya masih ingat saudara ya. Waktu Semu Nunu ada di Malang, saya kirim surat. Oh, tunggu-tunggu. 1 hari, 2 hari, udah nyampe belum ya? Sekarang saudara ada email, begitu cepat saudara ya. Namun sekali lagi saudara, kemajuan teknologi, zaman modern ini saudara, belum tentu membuat orang lebih bahagia. Ya, karena dari dulu sampai sekarang, banyak orang yang salah kaprah soal satu hal, yaitu kebahagiaan. Ibu bapak, kita sering salah mengerti soal kebahagiaan. Kita pikir kebahagiaan itu perasaan. Kita kejar dia seperti kejar kupu-kupu saudara ya. Tapi semakin dikejar, semakin dia terbang. Semakin dia pergi jauh. Saudara, Mazmur ini berkata bahwa kebahagiaan itu bukan seperti kupu-kupu. Kebahagiaan ada hubungannya dengan akar yang ditanam, saudara ya. Kita itu ditanam di mana? Bukan soal apa yang dirasa, bukan soal apa yang dicapai, tapi di mana kita berakar. Saudara perhatikan ya, kembali ayat ini, saudara ya. Ayat yang pertama berkata, berbahagialah orang yang, ya. Saudara, jelas sekali di sini, saudara ya. Diawali dengan kata berbahagialah orang yang, ya, di mana semua orang ingin mendapatkan kebahagiaan. Kalimat ini bukan perintah tetapi deklarasi. Siapa yang mau bahagia? Tuhan tidak berkata berusahalah, berjuanglah supaya bahagia. Tapi dikatakan berbahagialah. Sebuah declare, saudara. Kata berbahagia di sini mengandung makna sukacita yang penuh. Hidup yang utuh, hidup yang terpenuhi, hidup yang puas, artinya memiliki kebahagiaan yang mungkin bisa terjadi. Saudara, walaupun reaksi setiap orang bisa berbeda-beda ya tentang kebahagiaan. Ada orang yang masa kecilnya menyenangkan. Mungkin dia punya pandangan ya yang cenderung naif. Misalnya saudara ya, karena sejak kecil dia dilindungi oleh orang tua, dia dibesarkan dalam kenyamanan dan selalu mengalami hal-hal yang baik saudara ya. Namun timbul dalam pikiran bahagia itu wajar ya. Semua orang pasti ada bahagia. Nah, ditambah lagi saudara ya, tontonan-tontonan film-film yang mengajarkan kisah-kisah yang berakhir dengan happy saudara ya. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan,
dia selalu mengharapkan kebahagiaan itu. Tapi bagi anak yang masa kecilnya tidak menikmati kebahagiaan, saudara ya. Dia mengalami kesulitan ekonomi orang tuanya sejak dini. Mereka tumbuh dengan mendengarkan, kamu harus sukses. Kalau mau bahagia, kamu harus kejar mimpimu. Kamu harus menjadi orang yang berhasil. Dan setelah bekerja keras, jadi pintar, berhasil secara finansial, ternyata rasa bahagia itu tetap tidak muncul juga. Akhirnya apa saudara? Muncul pandangan sinis ya. Bahagia itu ilusi. Hidup ini berat, penuh masalah. Jangan berharap terlalu tinggi, nanti kecewa. Kita bisa kecewa. Nah saudara, menariknya kita perhatikan bahwa orang-orang yang sudah mencapai puncak sukses ya, saat ditanya soal bahagia banyak ya mereka yang sinis saudara. Dengan berkata, aku sudah punya segalanya, tetapi nggak bahagia tuh hidup ini. Jadi kita berada di dua ekstrim ini saudara-saudara. Bahagia itu ilusi atau apa? Atau mimpi saudara. Sampai ada orang yang ketiga saudara berpikir ya kita realistis aja. Ya mau bahagia, bahagia. Enggak ya enggak apa-apa. Nah pertanyaannya saudara, yang mana yang kita mau pilih? Apa kita mau percaya bahwa sukacita itu mungkin? Ya, bahagia itu di dalam bahasa Alkitab saudara adalah joy. Ya, joy itu saudara tidak dipengaruhi oleh keadaan. Ya, tetapi joy itu adalah sukacita yang benar-benar saudara dari dalam ya. Diam-diam saudaraku yang dikasih Tuhan, kita saudaraku yang dikasih Tuhan mendambakan kebahagiaan ini bukan? Timothy Keller, seorang hamba Tuhan yang besar berkata, kita memulai hidup dengan berpikir bahwa kebahagiaan adalah hal yang wajar. Tapi kita mengakhiri hidup dengan menyadari bahwa kebahagiaan itu mustahil. Saudara, maka kita mau belajar hari ini saudara. Sebenarnya ada jalan yang ketiga. Bukan bahagia itu naif, bukan sinis, bukan juga realistis, tetapi bahagia dari cara pandang Injil. Cara pandang Alkitab, cara pandang Tuhan. Mazmur 1 ini menunjukkan kepada kita saudara. Orang yang bahagia bukanlah orang yang ikut arus. Tapi yang berakar di tempat yang benar saudaraku. Ya, kita harus berakar di tempat yang benar. Kebahagiaan bukanlah soal keadaan yang selalu menyenangkan. Tapi soal di mana hati kita berakar. Ya, Tuhan Yesus juga pernah berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, identitas kita ya tertanam di mana? Ya, di dalam Kristus atau di dalam yang lain, saudara. Apakah kita dimampukan karena kemampuan kita sendiri? Kita bahagia ini, ataukah kita karena kuasa Roh Kudus? John Piper berkata saudara, firman Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa penderitaan. Tapi menjanjikan sukacita yang tidak bisa dicuri oleh penderitaan. Luar biasa bukan? Kalau kita ada di dalam Kristus, meskipun ada dalam penderitaan saudara ya, sukacita itu nggak bisa dicuri, nggak bisa dirampas. Ya, kalau kita percaya kita tidak akan mudah terombang-ambingkan ya oleh suasana, oleh masalah kita. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Mazmur ini memberikan jawaban yang sangat-sangat menarik bagi kita ya. Tidak berhubungan dengan keadaan luar. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, sungguh-sungguh kita akan dipimpin, diberkati Tuhan. Kalau kita, saudara, berakar kepada kebenaran. Kita bertumbuh, berakar di dalam Kristus. Yuk tahun ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Ambillah satu teks. Bagaimana kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Ya, seperti ketika saya sakit saudara ya. Saya mendapatkan saudara ya. Kata yang kedua yaitu saudara, keintiman dengan Tuhan harus lebih intim lagi. Karena kita harus berakar di dalam Kristus. Kita juga harus berakar di dalam firman Tuhan. Buat kita yang mulai baca Alkitab malas, saudara ya. Ya sekarang kita memasuki kitab perjanjian lama ya.
Perjanjian baru sih asik biasanya ya saudara ya. Mulai masuk perjanjian lama imamat ya saudara-saudara ya. Rasanya ini teh apa gitu ya. Tapi saya mau kasih saran kepada kita ya. Ya, saya pun juga pernah mengalami itu ya. Gak ngerti maksudnya apa, tapi terus baca. Jangan berhenti. Kadang-kadang orang saudara baca Alkitab saudara, aduh membosankan ini terus berhenti. Jangan saudara. Tetap baca walaupun tidak mengerti. Nanti Roh Kudus akan bantu kita mengerti saudara ya. Terus baca ya. Cuma satu pasal setiap hari. Saudara, kebahagiaan itu mungkin terjadi. Yuk kita baca sama-sama. Ayat 1 dan 2 ini ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang. Ya, saudara jelas sekali ya. Kita akan berbahagia. Kalau kita berhidup tidak mengikuti nasihat orang fasik. Tapi kita sungguh-sungguh hidup saudara di jalan yang benar saudara ya. Di hidup tertanam di dalam Tuhan. Jadi kebahagiaan itu mungkin terjadi saudara. Ya, bukan ilusi, bukan mimpi saudara ya. Yang kedua kita lihat saudara di ayat yang ketiga dan keempat ya. Dikatakan saudara, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudaraku dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Tahun ini saudara apa yang saudara buat? Kalau mau berhasil. Dikatakan harus tertanam seperti pohon di aliran air ya. Perhatikan gambaran daripada Mazmur ini saudara. Orang yang berbahagia itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di dekat aliran air. Artinya apa saudaraku? Akarnya menjangkau sumber air yang terus mengalir. Bukan saja saudaraku yang dikasih Tuhan pada musim hujan, tetapi bahkan pada musim kering pun juga saudara. Dia tetap menjadi pohon yang tidak mati. Tidak layu. Walaupun selalu tampak saudaraku yang dikasih Tuhan. Keadaan sekelilingnya kering kerontang. Tapi dikatakan saudara dia akan hidup bahkan tetap berbuah dan indah. Daunnya tetap hijau dikatakan. Hidupnya tidak pernah bergantung pada musim. Dan saudara karena akarnya berada pada sumber air itu. Saudara inilah yang perlu kita renungkan. Kesalahan kita, kita mencari kebahagiaan dari luar saudara, diri kita ya. Padahal dikatakan kita harus makin tertanam ke dalam. Kalau kondisi keuangan baik, kita merasa bahagia. Tapi saat kondisi keuangan bermasalah, kesehatan terganggu, relasi yang rusak, maka saudara hancur kebahagiaan kita. Mazmur ini saudara tidak berkata seperti itu. Kebahagiaan yang sejati berasal saudaraku yang dikasih Tuhan dari hubungan dengan Tuhan. Ya, di mana saudara musim apapun juga, bahkan musim yang tidak baik sekalipun. Seperti lagu berkata, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Apa kita tetap percaya? Musim apapun juga. Saudara silih berkata. Daunnya tidak layu dikatakan. Kita seperti pohon. Daunnya tidak layu artinya apa saudara? Ada kestabilan, stabilitas rohani. Nah ini penting saudara ya. Kita seringkali mengejar stabilitas secara ekonomi, secara duniawi. Tapi rohani kita abaikan saudara. Kalau daun kita masih mau tetap hijau, ada stabilitas rohani saudara. Bukan karena musim yang selalu baik. Tapi karena sumbernya tidak berubah. Sumber kita adalah Tuhan. Di mana akar hidup kita tertanam saudara saat ini.
Apakah pada hal-hal yang fana seperti uang, ya, pencapaian, pengakuan, atau kepada Tuhan yang menjadi sumber sejati di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita membaca 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan, "Aku tahu hal ini membuatmu sangat gembira, walaupun kamu harus menderita dalam berbagai macam cobaan untuk sementara waktu. Cobaan-cobaan ini menguji imanmu dan membuktikan bahwa imanmu sungguh nyata." Rasul Petrus, saudara, memperhatikan berbicara, saudara. Dia nggak bilang kamu bahagia karena tidak ada masalah. Enggak, saudara ya. Masalah tetap ada, tapi tetap bahagia. Dia berkata bahwa sukacita itu tetap ada meskipun ada dalam penderitaan. Karena itu saudara, iman kita diuji dan terbukti saudara, murni atau tidak saat kita menghadapi ujian. Saat kita menghadapi penderitaan. Jadi kebahagiaan yang sejati bukan tergantung pada apa yang terjadi pada diri kita saudara. Tetapi siapa diri kita? Siapa dirimu? Kepada siapa hatimu bersandar? Ini yang penting, saudara. Kita bersandar pada apa? Ya, kemarin Sarinah kebakaran lagi, saudara. Dulu tahun berapa Sarinah kebakaran? Masih ingat Pak Yongki? Tahun berapa tuh yang kebakaran? Ya, Hah? 83 ya. Saya ingat cerita ya, saudara. Seorang pengusaha, saudara, pagi-pagi lagi sikat gigi. Dia terima telepon, prang, pring, prang, pring. Ada seorang kenalan dia beritahu dia nggak tahu Sarinah itu kebakar. Jadi saudara, temannya kasih tahu, Sarinah kebakaran loh. Kebetulan toko dia sebelahan dengan toko si bapak ini yang lagi sikat gigi. Lalu apa yang dia pikirkan, saudara? Sambil sikat gigi dia memikirkan, aduh, itu masih ada cek di laci. Waduh, masih ada stok barang, masih ada apa pesanan-pesanan, masih ada hartaku di sana. Jadi sambil dia sikat gigi, saudara, dia memikirkan semuanya habis. Saudara tahu berapa lama dia sikat gigi? Kalau Anda sikat gigi berapa lama kira-kira? Pak Wijaya berapa lama kalau sikat gigi? 3 menit ya. Richie berapa menit? Kalau sikat gigi berapa menit? 8 menit. Bapak ini sikat gigi 2 jam. Bayangin. Dia sikat gigi sambil melamun, hartanya habis. Dunianya habis, lenyap. 2 jam saudara. Karena sambil melamun. Dan sekarang saudara yang dia sikat bukan cuma gigi saja. Lidahnya pun dia sikat. Sampai akhirnya saudara ya. Sikat giginya itu dia telan. Waktu sikat gigi itu masuk di tenggorokan dia mulai nggak bisa bernapas. Istrinya lihat dia. Kenapa? Nggak bisa ngomong saudara. Sikat gigi masuk di dalam tenggorokannya. Dan akibatnya apa saudara? Harus dibawa ke rumah sakit. Operasi cuma ambil sikat gigi saudara. Hartanya habis. Rasa dunianya habis. Saudara, kebahagiaan kita bukan karena harta. Ya, ada lagu anak sekolah minggu berkata, kekayaan, kemuliaan boleh kau ambil. Asalkan satu jangan diambil. Yesus dari. Dulu ada pendeta GSK di Bandung, saudara, sebelum saya jadi gembala di sana. Pernah saudara ya, habis pelayanan malam-malam dirampok. Dia bilang, saya pendeta. Masa bodoh. Keluarin. Mau pendeta, mau enggak pendeta. Dia lepasin jam tangannya, dompetnya dilepasin, saudara ya. Ya, terus dia kesaksian. Ini tega juga nih perampok ini ya. Ngerampok pendeta ya. Tapi untung katanya ya. Satu yang nggak bisa dia rampok. Tuhan Yesus dari. Ya. Karena memiliki Tuhan Yesus memiliki segala-galanya. Saudara, ini penting sekali bagi kita. Pohon itu harus tertanam pada sumber air. Secara botani Bapak Ibu, pohon yang sehat saat menghadapi kekeringan justru akan menumbuhkan akarnya lebih dalam lagi mencari air. Ya, demikian juga penderitaan.
bisa menjadi sarana Tuhan membuat iman kita makin bertumbuh lebih dalam lagi, saudara. Kalau ingin iman kita benar-benar tertanam di dalam Tuhan. Sebaliknya saudara, kalau kita menaruh kepercayaan kita pada hal-hal yang mudah goyah dalam hidup ini, kita akan mudah jatuh dalam keputusasaan. Waktu dolar naik, wah senang ya karena punya dolar. Waktu dolarnya turun, ah, bingung saudara ya. Waktu emas naik, antam naik nih, wah senang karena punya emas. Ya, waktu turun, wah sedih hatinya. Saudara, bagaimana kita tahu apakah sukacita kita itu sejati atau tidak di dalam hati kita? Itu ditentukan oleh apa? Respon kita saat kita menghadapi persoalan. Respon kita saat kita menghadapi masalah. Orang yang berakar kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu, dia bisa berkata, Tuhan tetap baik. Meskipun apapun yang terjadi, bahkan ketika mengalami kedukaan, kehilangan. Ya, ini bukan delusi saudara ya. Melainkan hasil dari hidup yang berakar di dalam Tuhan. Tetap berkata, Tuhan itu baik saudara ya. Kita tahu saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini adalah kedaulatan Allah. Dalam kedaulatannya, Allah merancangkan rancangan-rancangan yang kadang-kadang kita nggak mengerti, saudara ya. Oleh sebab itu, sukacita kita tidak tergantung pada musim hidup kita atau berasal dari yang lain-lain yang fana dalam dunia ini. Kita harus punya sumber yang kekal, Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah hati Anda benar-benar berakar pada Tuhan? Tanpa musim kering, kita tidak pernah belajar menancapkan akar lebih dalam lagi. Kadang penderitaan justru ini adalah kasih karunia Tuhan yang membawa kita untuk lebih dalam lagi mengalami Tuhan. Karena tujuan hidup manusia, kenapa kita diciptakan Tuhan? Selain untuk memuliakan Tuhan, kita juga menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan itu bukan saat senang, tapi saat susah sekalipun. Tahun ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Janganlah sukacita kita hilang karena masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita berjalan seperti ada di ujung lorong, di mana kita tidak tahu lorong itu, saudara ya. Akan sampai di mana, ya. Akan ada di sana lubang yang dalam, ya, atau akan ada terang, kita nggak tahu. Masih 365 hari yang kita harus jalani. Ini masih baru hari pertama, saudara. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, kalau kita berakar pada Kristus, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap mengalami sukacita karena Tuhan bersama dengan kita. Ya. Saudara, kebahagiaan itu tidak datang saat dikejar, saudara. Ingatlah, kalau tadi kebahagiaan tidak ditentukan oleh keadaan. Ya, kebahagiaan juga tidak datang saat dikejar, saudaraku. Pernahkah kita mengalami saat ingin tidur, tetapi justru makin berusaha tidur, makin susah tidur? Ya, saya beberapa kali mengalami ini juga. Pengen cepet tidur, ya. Besok mau pelayanan, tapi nggak bisa tidur. Makin berusaha pengen cepet tidur, justru nggak bisa tidur. Ya, udah coba angkat kaki, ya. Udah coba minum susu, ya. Segelas susu hangat. Katanya buat bikin apa? Gampang tidur, nafas. Seperti tentara Amerika supaya bernapas cepat tidur, saudara. Makin kita mengejar tidur, justru makin sulit terlelap. Saudara, begitu juga dengan kebahagiaan. Orang yang paling terobsesi untuk bahagia, justru sering menjadi orang yang paling mudah kecewa. Paling sulit menemukan kebahagiaan itu sendiri. Oleh sebab itu, saudara, dalam Mazmur ini kita belajar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali ke Mazmur 1 dan 2 ya, saudara ya. Dikatakan berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, saudara. Lalu di ayat yang keduanya dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya
siang dan malam. Saudara perhatikan kata kebahagiaan dalam ayat ini bukanlah tujuan utama. Bukan tujuan utama hidup kita itu saudara bahagia saudara ya. Tapi bahagia itu hasil sampingan saudara ya. Buah dari hidup yang tertanam dalam firman Tuhan. Tidak dikatakan berbahagialah orang yang mengejar kebahagiaan di dalam ayat ini. Tapi saudara, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu apa? Firman. Artinya apa saudara? Orang yang mengejar Tuhan dan kebenarannya akan menemukan kebahagiaan sebagai sesuatu yang datang secara alami. Tanpa harus dikejar saudara. Banyak orang berkata yang penting aku happy. Tapi nggak happy-happy saudara ya. Mungkin kita sering mengucapkan ini ya saudara ya. "Oh, yang penting aku happy demi kebahagiaan instan." Kadang-kadang orang rela mengorbankan imannya, mengorbankan janji pernikahannya, melanggar integritas dalam hidupnya, bahkan menghancurkan pertemanan saudara ya. Karena yang penting aku happy. Kita korbankan kesetiaan dalam seks. Kita tukar sahabat dengan uang. Kita gadaikan prinsip demi keuntungan cepat. Tapi apakah hasilnya menghasilkan kebahagiaan yang sejati? Tidak. Yang ada adalah kebahagiaan yang palsu atau semu ya saudara. Mazmur 1 ayat yang keempat saudaraku yang dikasih Tuhan. Perhatikan ya, yang saya kasih warna kuning. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin dikatakan. Kita tahu saudara sekam itu adalah kulit gandum yang kosong atau kulit padi. Ringan sekam itu dan tidak berguna ya. Dia mudah hancur, berterbangan, gampang terbang ke sana kemari. Mazmur sudah mengatakan itulah orang fasik ya. Beda dengan orang benar. Orang benar tertanam seperti pohon di tepi aliran air, pada sumber air, pada Tuhan. Tapi orang fasik dikatakan hidup tanpa Tuhan, tidak suka Tuhan. Makanya seperti sekam yang ringan, jalan hidupnya jalan yang mengikuti orang berdosa. Mereka dikatakan tidak berakar, tidak bertahan, tidak menghasilkan apapun. Saudaraku, tanpa sadar banyak dari kita hidup seperti sekam. Kita mengejar validitas manusia. Kita mengejar pujian, performa, penampilan luar. Tapi jiwa kita kosong dan rapuh. Kita mudah goyah. Begitu musim hidup berubah sedikit saja. Kita langsung stres. Kita cemas, kita depresi. Kita putus asa. Maka ini pertanyaannya. Apakah hidup kita seperti pohon yang berakar di tepi aliran air yang benar-benar di mana ada kehidupan di sana, atau seperti sekam yang terombang-ambing saudara? Apakah kita berakar dalam Tuhan atau kita gampang ditiup untuk mengajar hal-hal yang fana? Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Tahun ini saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang saudara kejar? Tuhan Yesus katakan carilah Tuhan. Banyak orang menghafal ayat ini saudara ya. Matius 6 ayat 33 ini saudara. Tapi kita harus jujur. Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan karena Dia itu indah? Atau karena kita ingin hidup ini lancar? Banyak orang saudara ya. Datang ke gereja, kasih persembahan supaya lancar. Ya. Kita menabur supaya nanti menuai. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita harus ingat saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahwa Tuhan itu indah. Lebih daripada segalanya. C.S. Lewis saudara berkata ya. Bahwa carilah surga. Dia katakan saudara. Dunia akan menjadi bonus. Tapi orang yang mencari dunia. Akan kehilangan keduanya. Ya, Tuhan dan bonusnya. Kalau kita cari Tuhan. Tuhan akan berkati kita. Ya, kekayaan itu hanya bonus saja saudara. Sayangnya banyak orang salah kaprah saudara dalam hidup ini ya. Mereka saudaraku yang dikasih Tuhan berpikir, oh jadi kita cari Tuhan supaya dunia diberikan sebagai bonus. Tapi kalau begitu saudara, Tuhan tetap bukan tujuan kita. Dunia tetap kita
yang kita kejar. Kita hanya saudara memakai Tuhan sebagai alat untuk memuaskan keinginan kita. Ini bukan persembahan yang sejati, saudara. Ini penyembahan berhala, ya, yang dikemas secara religius. Saya ingat dulu saya masih ke dalam keluarga yang masih sembahyang, saudara. Papa mama nggak pernah beliin, saudara, buah-buah yang mahal buat kita makan anak-anaknya. Makan daging yang enak, tapi dia berikan di meja sesajen itu, saudara ya. Meja penyembahan itu, ya. Pernah ya satu kali adik saya tanya, wah kenapa nggak pernah beliin itu? Ah nggak apa-apa, yang penting kepada leluhur kita, kepada dewa kita. Supaya apa? Supaya kita diberkati, supaya nanti banyak rezeki katanya ya. Saudara, banyak orang berpikir saudara sama dengan menyembah berhala. Menyembah Tuhan sama dengan menyembah berhala. Kalau aku kasih 10.000, aku akan dapat 100.000. Aku akan dapat 1 juta. Saudara, nggak seperti itu harusnya saudara ya. Maka tanyakanlah kepada diri kita, apakah aku datang ke gereja karena Tuhan sungguh-sungguh indah bagi. Atau hanya karena aku ingin hidupku lebih mudah, maka aku datang ke gereja. Apakah aku mengejar Tuhan karena Tuhan adalah sumber sukacita sejati? Atau hanya aku ingin merasa lebih baik? Kalau ke gereja rasanya lebih baik. Tapi kita nggak kejar Tuhan, malah kejar yang lain mungkin ya. Orang yang mengejar Tuhan demi kebahagiaan tidak akan mendapatkan keduanya. Kalau kita saudara, yang kita kejar saudara, nggak sungguh-sungguh saudaraku yang dikasih Tuhan. Mengejar Tuhan karena Tuhan itu layak. Karena tahu bahwa dirinya sudah ditebus oleh kasih karunia. Dan kebahagiaan itu telah datang kepada kita sebagai buah dari hidup yang berakar dalam Kristus. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan yang memberkati kehidupannya. Saudara, kebahagiaan bukanlah tujuan utama hidup ini. Kebahagiaan adalah buah hubungan kita dengan Tuhan. Pohon tidak pernah berusaha keras untuk menghasilkan buah. Tapi dia hanya perlu bertumbuh dan berakar. Sehat hubungan dengan Tuhan. Buah itu muncul dengan sendirinya. Demikian juga kita, saudara. Kita jangan kejar, saudaraku yang dikasih Tuhan, kebahagiaan. Kejarlah Tuhan tahun ini. Kejarlah Tuhan. Maka sukacita sejati akan mengikuti kita, saudara. Tuhan akan memberkati kita. Mari di awal tahun yang baru ini, saudara. Ya, kita mulai. Tahun baru bukan soal angka kalender, saudara. Tapi arah hidup kita. Kemana arah hidup kita? Kita akan arah. Di mana kita akan menanamkan hati kita. Meneguhkan hati kita untuk hidup dalam firman Tuhan ini yang baik, saudara. Teguhkanlah hati kita untuk hidup dalam firman. Menjadi seperti pohon yang berakar kuat, saudara. Karena tertanam pada Tuhan. Tertanam pada firman. Berjalan di jalan orang yang benar. Yang sesuai dengan yang dikenan Tuhan. Ini haruslah menjadi tujuan kita tahun ini. Saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, mungkin banyak ekspektasi dalam hidup kita, ya, harapan di tahun yang baru ini dalam kehidupan kita. Tidak masalah kita punya harapan. Tapi saudara, semua keputusan ada dalam kedaulatan Tuhan. Yang penting kita haruslah lebih dekat kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan sebuah lagu, saudara ya, lewat video klip ini, saudara ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi, kita nggak bisa melihat ke depan. Ya, seperti seorang yang buta, nggak bisa melihat ke depan. Walaupun aku tak dapat melihat apa yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Mari kita renungkan, kita hayati lirik-lirik lagu ini. Ku sadar tak semua
dapat aku miliki. Tidak semua dapat kita miliki. Di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sehingga ini seorang buta, tapi dia percaya Tuhan yang memberikan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari saudara kita tundukkan kepala. Kita boleh menyerahkan setiap rencana, keinginan dalam hidup kita dengan mengandalkan Tuhan. Meskipun kita tidak dapat melihat apa yang terjadi di depan kita, namun kita tetap percaya Tuhan menuntun hidup kita. Berharaplah kepada Tuhan, maka kebahagiaan itu Tuhan akan berikan. Ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan kabulkan dalam kehidupan kita. Kita boleh berdoa, serahkan setiap rencana dalam hidup kita di tahun ini. Baik untuk keluarga, untuk masa depan kita, jodoh kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Apapun juga, berdoalah, serahkan pada Tuhan. Saya beri waktu 2 menit, kita boleh berdoa, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Minta pimpinannya. Oh, Yesus. Ya. Oh, ya.
Tuhan, kami mau selalu berharap padamu Tuhan. Di awal tahun yang baru ini, kami tidak dapat melihat apa yang ada di depan kami. Tapi kami percaya Engkau menuntun kami. Kami akan mencari-Mu Tuhan. Setiap saat kami rindu untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Kebahagiaan itu mungkin terjadi. Kebahagiaan bukan karena keadaan, tetapi karena hati kami yang melekat padamu Tuhan. Hati yang penuh damai. Kami tidak mengejar yang lain, tapi kami mau mengejar hubungan dengan Tuhan lebih dalam lagi. Pimpin hidup kami Tuhan. Dan semua kerinduan kami bawa kepada Tuhan. Biar Tuhan mendengar dan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.